Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai rekan-rekan Lab Neuro Edu dan sahabat guru. Selamat datang di Neuro Edu Talk, acara inspiratif yang selalu menghadirkan topik-topik menarik dikaitkan dengan pertumbuhan perkembangan anak dan juga implementasi neuroscience pendidikan. Acara ini dengan bangga dipersembahkan oleh Intapa Foundation bekerja sama dengan Universitas Pancasakti Bekasi, didukung oleh Figor, Transfigure Your Action, dan Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia. Salam kenal, saya Kevi yang akan membersamai Anda di beberapa waktu ke depan. Rekan-rekan Lab Neuro Edu dan sahabat guru, tentu saja Anda menyaksikan tayangan ini melalui kanal YouTube Lab Neuro Edu. Sudah subscribe? Oke, sudah. Dan pastikan untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak tertinggal tayangan-tayangan yang selalu diupdate ya setiap pekannya. Nah, bagaimana tahun baru ini? Cuaca cukup menantang jiwa dan raga ya. Stay healthy dan harapannya kita saling mendoakan, menguatkan untuk terus sehat dan juga semangat. Oke, tahun baru ini mari kita menambah wawasan terkait pertumbuhan dan perkembangan Ananda dari perspektif neuroscience pendidikan. Ayah, bunda, atau sahabat guru, gimana suasana liburannya? Seru ya? Nah, semoga terisi dengan kegiatan yang menyenangkan dan mencerdaskan. Sebagai inspirasi, mari kita simak Neuro Edu Talk dengan topik liburan. Rekan-rekan Lab Neuro Edu dan sahabat guru. Liburan di akhir tahun atau di awal tahun ya sekarang ya, menjadikan aktivitas yang tentu saja seru bersama keluarga. Dan ini merupakan momen istimewa. Aktivitas bermain bermakna tentu saja dapat dihadirkan. Mari kita diskusi serius bersama narasumber kita yaitu Ibu Rika Amelia, Sarjana Ekonomi, Sarjana Pendidikan dari TK Islam Rahmaniyah Balikpapan, Kalimantan Timur. Dan juga beliau merupakan mahasiswa S2 PAUD di Pancasakti University. Mari kita sapa. Alhamdulillahirabbil alamin. Rekan-rekan Lab Neuro Edu dan sahabat guru sudah hadir di tengah-tengah kita Ibu Rika Amelia SESPD dari TK Islam Rahmaniyah Balikpapan, Kalimantan Timur. Hai Kak Rika. Hai, Kak Kevi. Ya, rekan-rekan panggilan akrab saya ke Ibu Rika adalah Kak. Jadi kita menyapanya dengan saling menyebut kakak ya. Kak Rika, Gak apa-apa. gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Kak Kevi gimana kabarnya? Sama dong, baik dan semangat juga. Cuaca aman di Alhamdulillah. Kalimantan, di Balikpapan? Aman, panas banget dalam Alhamdulillah. seminggu ini. Mudah-mudahan sehat terus ya kita. Amin, amin. Ya, Kak Rika, kita mau Mm-mm, ngobrol-ngobrol serius nih tentang liburan, mm-mm. bermain. Walaupun waktu liburannya udah habis ya. Udah, udah habis. Sekarang udah semangat Udah habis. beraktivitas lagi di awal tahun. Udah, benar. Insya Allah semakin semangat. Oke, Kak, ada Mm-mm. fakta yang cukup bikin saya apa ya penasaran gitu ya. Saya menemukan bahwa bermain itu menjadi sebuah kebudayaan. Dan Mm-mm. ternyata bukan hanya di Indonesia, tapi di banyak negara, di banyak bangsa, dan terjadi sampai saat ini. Ini kan menarik banget ya, karena anak-anak tuh identik pasti dengan bermain. Ternyata itu menjadi sebuah kebiasaan atau kebudayaan. Bagaimana Mm-mm. Kak Rika melihat permainan ini yang menjadi sebuah kebudayaan? Ya. Ya benar banget. Jadi hubungan antara permainan dengan budaya itu ternyata memiliki masa lalu yang panjang. Jadi memiliki Hmm. sejarah yang panjang. Terus juga Hmm. ada penelitian-penelitian nih ternyata yang sudah
meneliti tentang permainan dan kebudayaan tersebut. Nah, Oke. jadi salah satunya tuh penelitinya namanya Robert, Art, dan Gus. Nah, mereka itu memperkenalkan skema klasifikasi untuk game, di mana di sini penelitiannya ini yang menarik nih, ada hubungan antara prevalensi game dalam budaya dengan kompleksitas budaya tersebut. Hmm. Nah, jadi sejak saat itu, penelitian bermain sampai saat ini selalu memperhatikan hubungan antara bermain dengan budaya. Begitu. Oke, jadi seru ya, game permainan itu diteliti dan ternyata erat sekali Mm-mm, kaitannya. Nah, lalu banget. Kak, bagaimana aktivitas bermain ini dapat diartikan menjadi kegiatan yang bermanfaat karena itu sudah menjadi sebuah kebudayaan gitu. Bagaimana Kak? Mm-mm. Benar-benar. Jadi kalau kita di sini tahu ya, berarti kita Mm-mm, tuh harus tahu bagaimana tuh bermain itu benar-benar bisa menjadi manfaat ya, mm-mm, terutama untuk anak usia dini pada masa pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi mm-mm, kita udah harus tahu kalau bermain itu selain bermanfaat juga bermakna dan bisa menggali kecerdasan anak ya. Dan di mm-mm, sini dalam perspektif neuroscience pendidikan, kebudayaan mm-mm. itu ternyata merupakan representasi dari karakter seseorang. Terus Oke. kok bisa sih ya prosesnya gimana ya gitu ya. Mm-mm, Jadi dalam mm-mm, piramida belajar seperti yang kita mm. ketahui itu ada yang namanya aktivitas rutin. Jadi Oke. kemampuan akademik itu menjadi puncak tertinggi dari kemampuan belajar anak dalam piramida tersebut. Nah, Oh. pemahaman ini disebut dengan kemampuan menjalankan fungsi eksekutif. Mm-mm, Nah, mm-mm, di mm-mm. sini juga saya mengutip pernyataan dari Bunda Ana Gracia, seorang praktisi neuroscience pendidikan, bahwa ujung dari fungsi eksekutif tersebut adalah anak dapat mengambil keputusan. Nah, akumulasi kombinasi dan berpikir logis, kelola emosi, diwujudkan dalam gerak dan perilaku. Mhm, Jadi hal ini mhm. dilakukan secara akumulasi ya, Ya, sehingga terus dinilai menerus ya. menjadi karakter seseorang. Ha-ha. Jadi Mhm. karakter itu kan merupakan profil pribadi seseorang nih. Nah, jadi secara nggak langsung nih Oke. bermain itu ternyata menjadi stimulasi yang bermanfaat untuk melatih fungsi eksekutif. Nah, selain Mhm, melatih fungsi mhm, eksekutif tersebut, ternyata aktivitas bermain yang melibatkan emosi itu juga mhm. dapat melatih anak untuk mengelola dirinya. Seperti itu, Bu. Oke, sehingga bisa dibilang semakin anak-anak banyak bermain, semakin punya banyak pengalaman untuk menyelesaikan masalah, sehingga itu bisa Nah, kelola emosi. Bener nggak? benar, benar banget. Oh, Jadi kalau apalagi kalau bermainnya itu benar-benar bermanfaat ya, bermakna ya, mhm, mhm, terarah mhm, dan mhm. kita juga tahu ternyata dari permainan itu banyak banget manfaatnya gitu. Oke, ih menarik ya. Iya, Eh, banget jadi ya. jadi penasaran, Kak Rika, waktu liburan Mm-mm. kemarin, momen Mm-mm. apa sih Kak yang membuat liburan itu menjadi aktivitas yang dapat meningkatkan kecerdasan? Tentu saja kan main ya. Terus main yang Mm-mm. gimana gitu? Iya, jadi kemarin itu tuh selama liburan sama anak-anak, alhamdulillah ya Mm. karena kita nih profesinya guru. Ah, Jadi liburannya pasti bareng kan sama anak-anak. ya. Dan akhirnya 2 minggu kemarin itu kita mengisi liburan itu dengan kegiatan yang bermain. Ternyata pas kita baca-baca, teliti ternyata benar ya permainan yang bermanfaat, yang menggunakan keseluruhan fisik, menggerakkan seluruh tubuh, itu Hmm, ternyata bisa mencerminkan kematangan dari anak tersebut. Kenapa sih hmm, kalau gerakan itu merupakan cerminan dari kematangan? Ternyata ada koneksi tubuh dan otak anak itu merupakan cerminan dari gerakannya itu. Kalau sudah anak itu siap atau matang atau optimal, itu berarti tidak ada masalah dalam tubuhnya hmm, gitu ya. hmm, hmm, Nah, jadi dalam permainan yang menggerakkan seluruh tubuh itu ternyata kan kita tahu ada gerakan yang namanya unsur non lokomotor dan lokomotor ya. Jadi hmm, yang kita hmm, bahas hmm. di sini itu adalah yang non lokomotor dulu. Ya. Ternyata bermain yang non lokomotor yang atau diam di tempat saja itu ternyata ada 2 hal penting yang bisa menjadi Hmm, sumber informasi bagi ayah dan bunda. hmm, Ternyata kita bisa mengambil informasi loh dari bermain itu, kita bisa tahu tentang keseimbangan tubuh anak dengan postural anak gitu. hmm, hmm, Jadi hmm, kok bisa sih bermain non lokomotor itu bisa eh, kita tahu informasi anak itu ada yang salah atau sesuatu yang nggak benar nih ya gitu ya. hmm, 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 Jadi pada saat kita ngelihat keseimbangan anak itu, pada saat dia bermain non lokomotor itu kan dia cuma duduk ya, diam, hmm, hmm. tapi dia Kayak gini. berputar gitu ya. Hmm, hmm. Mm-mm. Atau enggak dia menjejakkan kakinya ke tanah, terus dia mengambil barang menggunakan kakinya. Nah, di situ kan kita ngeliat tuh ada kemampuan fleksibel tubuhnya dia untuk Iya, menantang keseimbangan. iya. Nah, jadi terus kita lihat tuh ada posturnya anak juga. Nah, pada saat Hmm, anak hmm, bermain tidak berpindah tempat kan postur anak tuh terlihat juga tuh.
Pada saat duduk, pada saat bermain mobil-mobilan atau boneka tuh kita bisa lihat postur anak nih. Nah, orang tua tuh bisa menemukan yang berbeda kan dari anak. Terus kalau kita melihat sesuatu yang berbeda kan merupakan informasi awal nih. Kita bisa catat dulu nih, kok anak saya ada yang salah ya sepertinya, atau kok posturnya beda ya. Nah, kita catat dulu. Nah, seperti itu. Kita catat, lalu kita konfirmasi atau kita sampaikan kepada ahlinya. Ya, seorang pakar neuroscience ya. Nanti kita akan bahas tuh tentang lab neuroscience yang ternyata ada di kampus Universitas Pancasakti. Iya. Jadi di situ kan banyak ahli-ahli neuroscience tuh. Nah, kita bisa Iya. komunikasikan tentang ternyata kok postural anak saya begini ya, kok keseimbangannya ternyata ada yang salah ya gitu ya. Nah, karena tadi kita bahas non lokomotor, pasti ada lokomotornya kan. Nah, kalau di lokomotor kan dia berpindah tempat nih, berlari-lari, berjalan, melompat gitu kan ya. Terus di sini kita lihat respon tubuh anak tuh bagaimana. Ternyata ada yang fleksibel banget kan untuk mendapatkan keseimbangannya. Tapi ada juga anak yang keseimbangannya hanya mempertahankan posisi kepala aja untuk menjaga keseimbangan. Terus tubuhnya akan memiliki kecenderungan yang mudah terjatuh. Nah, jadi menemukan ya gitu ya. Jadi menemukan keseimbangan dengan memanipulasi anggota tubuh secara keseluruhan. Ternyata yang tadi hanya memanipulasi anggota tubuhnya hanya dengan menjaga keseimbangan dari kepalanya saja tadi, itu hanya untuk orang-orang yang ternyata anak itu bisa berpotensi tegang, terus anak itu tidak bisa konsentrasi, dan anaknya mudah banget terpicu emosinya. Ternyata begitu. Nah, jadi ternyata dari bermain itu kita tahu ya, secara tidak langsung kita mendiagnostik awal ya, anak itu mempunyai ada kecenderungan bermasalah atau enggak nih ya, ternyata gitu. Jadi alhamdulillah kalau kita mendampingi anak bermain, lalu kita catat ada kesalahan apa, kekurangan apa anak kita bisa informasikan kepada ahlinya, dan di lab neuroscience Pancasakti tersebut kita bisa berkomunikasi ya, bisa berkomunikasi terus mendapatkan stimulasi ya, bagaimana kita nanti, bagaimana ternyata anak ini kalau supaya keseimbangannya optimal harus begini, gitu ya, gitu, keren banget loh. Jadi pengen jalan-jalan ke lab neuroscience-nya Ayo Pancasakti. dong, ayo Kak Rika. Sementara jalan-jalannya virtual dulu, pakai aplikasi yang sudah disiapkan oleh Lab Neuroscience Pendidikan. Nanti informasinya juga ada di bagian akhir ini, Kak. Oh, oke. Jadi nanti kalau misalnya ada teman yang mau komunikasi itu bisa ya lewat online ya? Lewat aplikasi itu. Jadi Kak Rika yang ada di Balikpapan atau sahabat-sahabat kita yang ada di Maluku misalkan, nggak perlu ke Bekasi, tapi bisa langsung akses lewat aplikasinya. Siap. Keren banget ya. Makanya itu penting banget ya kita selama liburan itu mendampingi anak-anak bermain ya. Supaya kita tahu informasi awal itu anak itu ada gangguan atau enggak ya. Lalu kita juga bisa secara dengan mendampingi anak itu kita juga bisa melatih kemampuan tadi fungsi eksekutif anak. Terus juga kita bisa mengetahui anak untuk supaya mengelola emosinya gitu ya, kontrol dirinya. Jadi sangat menyenangkan sekali kalau bisa mendampingi anak selama liburan ini bermain. Sama seperti Kak Rika ya, 2 pekan kemarin membersamai anak-anak dan bahagia tentunya ya. Ya, apalagi Bahagia kalau banget. mainnya bisa sama keluarga, bukan hanya meningkatkan kecerdasan saja atau fungsi eksekutif, tapi bondingnya makin kuat ya Kak ya. Alhamdulillah jadi lebih mengenal sifat dan karakter anak-anak. Ya, itu dia Luar biasa. profilnya. Penting banget. Kak Rika, makasih loh sudah berkenan untuk berbagi ilmu kepada rekan-rekan Lab Neuro Edu dan juga sahabat guru semua. Insya Allah sangat menginspirasi dan bermanfaat untuk kita.
Rekan-rekan Lab Neuroedu dan sahabat guru. Laboratorium Neuroscience Pendidikan hadir sebagai karya inovatif yang merupakan sinergi dunia pendidikan dan kesehatan. Lab ini dipersembahkan oleh Universitas Pancasakti yang bekerja sama dengan Antapal Foundation sebagai pengembang dan penyusun konten neuroscience pendidikan. Saat ini telah tersedia 2 aplikasi yang berbasis Android dan aplikasi yang pertama ini wajib dimiliki oleh rekan-rekan Lab Neuroedu, sahabat guru maupun juga orang tua. Karena aplikasi ini menyediakan kuesioner untuk mengenali perkembangan fungsi otak anak. Namanya adalah NeuroTune. Dan aplikasi yang kedua adalah VR Neuro EduLab, sebuah aplikasi dengan teknologi virtual reality yang menawarkan pengalaman berbeda, yaitu pengalaman imersif dan kemudahan dalam memahami materi neuroscience pendidikan secara visual. Kedua aplikasi ini dapat ditemukan di Play Store dan dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat dengan latar belakang pendidikan yang berbeda. Lab Neuroedu melibatkan para ahli di bidang kesehatan, pegiat pendidikan, dan juga terapis. Dan inilah kami bersinergi untuk pendidikan Indonesia membangun generasi tangguh. Rekan-rekan Lab Neuroedu dan sahabat guru, sampai jumpa pada Neuroedu Talk dengan topik yang berbeda. Saya Kevi dan juga rekan-rekan yang bertugas di belakang layar mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan ya. Dan tentu saja tetap semangat bersama Vigor Transfigure Your Action. Ingat, kenal anak, kenal perkembangan otaknya. Happy New Year. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.